Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Amri dari Universitas PGRI Semarang, NPM 19410026. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 dari buku Sosiolinguistik yang berisi tentang sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Akan saya jelaskan, sikap bahasa adalah hal yang penting dalam kaitannya dengan suatu bahasa, karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Berikut ini akan saya bahas apa yang dimaksud dengan sikap bahasa dan bagaimana kaitannya dengan pemilihan suatu bahasa. Sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Lambert menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif, dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan dan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. 2. Komponen efektif menyangkut masalah penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu. 3. Komponen konatif yang menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Melalui komponen inilah orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap keadaan yang dihadapinya. Melalui ketiga komponen inilah orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Ketiga komponen sikap ini, kognitif, efektif, dan konatif, pada umumnya berhubungan dengan erat. Namun seringkali pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan yang didapat seseorang di dalam masyarakat menyebabkan hubungan ketiga komponen itu tidak sejalan. Apabila ketiga komponen itu sejalan, maka bisa diramalkan perilaku itu menunjukkan sikap. Tetapi kalau tidak sejalan, maka dalam hal itu perilaku tidak dapat digunakan untuk mengetahui sikap. Banyak pakar yang memang mengatakan bahwa perilaku belum tentu menunjukkan sikap. Dewasa ini ada 3 ciri sikap bahasa. Sikap dewasa ini ada 3 ciri. 1. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan khasnya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya yang digunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 3. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan kegunaan bahasa. Yang kedua yang saya akan jelaskan adalah pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa menurut Fasol tahun 1984 adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa tersedia berbagai kode, baik berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya untuk digunakan dalam interaksi sosial. Untuk istilah terakhir, Kartomiharjo lebih suka mempergunakan istilah ragam sebagai padanan dari style. Dengan tersedianya kode-kode itu, anggota masyarakat akan memilih kode yang tersedia sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam interaksi sehari-hari, anggota masyarakat secara konstan mengubah variasi menggunakan bahasa. Dalam sebuah negara, berlaku penggunaan dwibahasa dan setiap individu mengetahui lebih dari satu bahasa.
Dalam masyarakat bilingual atau multilingual, masyarakat harus memilih bahasa mana yang harus digunakan dalam pemilihan ini. Ada 3 jenis pilihan yang dapat digunakan, yaitu 1. Alih kode. Alih kode adalah menggunakan suatu bahasa pada suatu keperluan dan bahasa lain pada keperluan yang lain. Yang kedua ada campur kode, adalah menggunakan bahasa tertentu dengan dicampuri berbagai dari bahasa lain. Yang ketiga dengan memilih variasi bahasa yang sama. Ketiga pilihan ini dapat dilakukan dengan mudah, tetapi malah terkadang sulit untuk dilakukan karena kesulitan membedakan antara alih kode dan campur kode. Seseorang yang melakukan pemilihan bahasa dalam komunikasinya sebenarnya sedang menerapkan kompetensi komunikatifnya atau sedang menunjukkan performansi komunikatifnya sebagai perilaku. Pemilihan bahasa hakikatnya merupakan tindakan atau perilaku dalam menggunakan bahasa terpilih berdasarkan situasi yang tersedia. Karena itu, Fasol menggunakan istilah perilaku pilihan bahasa dalam memahami pemilihan bahasa. Para psikolog memiliki pandangan yang berbeda. Penutur menerapkan asumsi dasar tentang potensi linguistik lawan bicaranya dalam masyarakat bilingual atau multilingual. Dalam ini, maksud saya hal ini didasarkan pada teori akomodasi bahasa, yaitu ketika penutur mengalami proses wacana interaktif, dia mungkin akan konvergen terhadap bahasa lawan bicaranya atau divergen gitu terhadap kode bahasanya sendiri. Keputusan seseorang dalam memilih bahasa atau menggunakan salah satu kode bahasa bergantung pada ongkos atau reward yang dipersepsikan akan diperolehnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa, antara lain kemampuan penutur bahasanya. Penutur akan lebih banyak menggunakan bahasa yang lebih dikuasainya. Yang kedua, ada kemampuan pendengar. Biasanya penutur juga cenderung menggunakan bahasa yang digunakan oleh pendengar. Hal ini terjadi apabila penutur sama-sama menguasai bahasa pertama dan kedua. 3. Umur. Orang yang lebih dewasa cenderung menggunakan bahasa kedua untuk menunjukkan rasa kepemilikannya terhadap suatu tempat. 4. Status sosial. Pada situasi tertentu, seseorang akan menggunakan suatu bahasa yang menunjukkan strata sosial yang tinggi. 5. Derajat hubungan. Terkadang seseorang menggunakan sesuatu bahasa pada pertemuan pertama, namun menggunakan bahasa yang lain ketika hubungannya sudah semakin dekat. Yang keenam, ada hubungan etnis. Seseorang terkadang berbicara suatu bahasa dengan orang seetnis dan berbicara bahasa lain dengan orang yang berlainan etnis. Yang ketujuh, dari luar. Apabila suatu bahasa tidak disukai dalam suatu masyarakat karena suatu sebab, maka pemilik bahasa ini hanya akan menggunakan bahasanya dalam rumah seperti sembunyi-sembunyi. Yang ke-8, tempat. Terkadang pemilihan bahasa dengan menggunakan asas pembagian integratif, menggunakan bahasa pertama di dalam rumah dan bahasa kedua di luar rumah. Misalnya, perspektif sosiolinguistik tentang pemilihan bahasa. Sosiolinguistik melihat fenomena pemilihan bahasa sebagai fakta sosial dan penempatkannya dalam sistem lambang, sistem tingkah laku budaya, serta sistem pragmatik dengan pemikiran. Kajian sosiolinguistik menyikapi fenomena pemilihan bahasa sebagai wacana dalam peristiwa komunikasi dan sekaligus menunjukkan identitas sosial budaya peserta tutur. Dalam kaitannya dengan situasi bahasa di Indonesia, kajian pemilihan bahasa dalam masyarakat di Indonesia
tertemani dengan permasalahan pemakaian bahasa dalam masyarakat dwibahasa atau multibahasa karena situasi kebahasaan di dalam masyarakat Indonesia sekurang-kurangnya ditandai oleh pemakaian dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa asing. Studi pemilihan bahasa dalam masyarakat seperti itu lebih mengutamakan aspek tutur. Sebagai aspek tutur, pemakaian bahasa relatif berubah-ubah sesuai dengan perubahan unsur-unsur dalam konteks sosial budaya. Himes pada tahun 1976 sampai 1980 merumuskan unsur-unsur itu dalam akronim SPEAKING yang merupakan salah satu topik di dalam etnografi komunikasi, The Ethnography of Communication, yang oleh Fishman tahun 1976 dan Lesbov tahun 1972 disebut sebagai variabel sosiolinguistik. Himes tahun 1980 mengemukakan 17 komponen peristiwa tutur, components of speech event, yang bersifat universal. Ke-17 komponen itu oleh Himes diklasifikasikan lagi menjadi 8 komponen yang diakronimkan dengan SPEAKING 1. Setting and skin, latar dan susunan tutur. Latar dan suasana tutur. Yang kedua ada participants atau peserta tutur. Yang ketiga ada ends, tujuan tutur. Yang keempat ada sequence topik atau urutan tutur. Yang kelima ada case, nada tutur. Yang keenam instrumentalities, sarana tutur. Yang ketujuh ada norms, norma-norma tutur. Dan yang kedelapan, yang terakhir ada genre atau yang bisa disebut dengan jenis tutur. Pandangan Himes tentang kedelapan komponen peristiwa tutur tersebut merupakan faktor luar biasa yang menentukan pemilihan bahasa. Faktor-faktor penentu pemilihan bahasa, Ervin Tripp dalam Grosjean tahun 1982 mengidentifikasikan 4 faktor utama yang menyebabkan pemilihan bahasa, yaitu 1. Situasi dan latar, waktu dan tempat. Partisipan dalam interaksi, yaitu mencakup hal-hal seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial ekonomi, asal, latar belakang, atau kesukuan, dan peranannya dalam hubungan dengan partisipan lain. Yang ketiga ada percakapan fungsi interaksi. Dan kesimpulan dari kesimpulan dari hal yang saya jelaskan di atas tadi, sikap-sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya jelaskan di atas tentang sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.